Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya taklimi dan yang saya muliakan pengasuh pondok pesantren Darussalam Genggong Kiai Haji Muhammad Hasan Tauhid Allah SHMM, yang terhormat Rektor Universitas Islam Darussalam Genggong Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG, yang saya hormati Ibu Wahyu Lestari MPD sekaligus sebagai dosen pengampu mata kuliah penelitian kualitatif. Dan tak lupa pula kedua orang tua saya yang saya cintai dan teman-teman tadris matematika yang saya banggakan. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan atau membahas tentang proposal yang saya buat yang berjudul Analisis Penalaran Matematis Siswa dalam menyelesaikan soal barisan dan deret. Yang pertama, latar belakang dari proposal ini. Pendidikan merupakan sebuah proses yang berlangsung sepanjang hidup, yang dimulai dari sejak kita lahir, terus berlanjut untuk meningkatkan kemampuan diri dalam menghadapi tantangan hidup yang sangat beragam. Nah, pendidikan sendiri ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membentuk kepribadian dan juga mengembangkan potensi individu secara optimal. Nah, melalui pendidikan, seseorang itu dapat mengasah kemampuan berpikir secara rasional dan secara logis, yang terpenting untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi selama mereka hidup. Dan pendidikan sendiri juga berperan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dan dimulai dari pendidikan dasar hingga tinggi. Dalam Undang-Undang Nomor 20 pada tahun 2003 itu, sistem pendidikan nasional mengatur bahwa pendidikan harus mengembangkan potensi siswa, termasuk kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Kemudian di sini matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang melatih penalaran siswa, yaitu secara matematis. Terutama di sini saya membahas tentang materi barisan dan deret, yang polanya itu berkaitan dengan penalaran matematis siswa. Namun di sini banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami dan menyelesaikan soal materi barisan dan deret, terutama hal yang paling mendasar. Ini disebabkan karena rendahnya kemampuan penalaran matematis. Kemudian faktor seperti metode pembelajaran yang kurang efektif dan latihan soal yang monoton. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan penalaran matematis siswa dalam menyelesaikan soal barisan dan deret, sehingga kita bisa tahu hal apa yang membuat mereka kesulitan dalam melakukan penalaran matematis, apa dari segi penyampaian materi oleh guru ataupun hal-hal yang terdapat dalam diri siswa. Yang bab kedua yaitu terdapat kajian pustaka. Di sini terdapat pengertian dari analisis. Nah, analisis sendiri merupakan itu sebuah proses untuk menguraikan satu objek atau masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar lebih mudah dipahami. Kemudian tujuan dari analisis sendiri yaitu untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang sebuah fenomena yang terjadi, sehingga membantu dalam mengambil keputusan, penarikan kesimpulan, ataupun memberikan solusi terhadap masalah yang diteliti. Seperti pada permasalahan kesulitan siswa dalam melakukan penalaran matematis dalam materi barisan dan deret. Hal ini bisa terjadi karena faktor-faktor lain yang menyebabkan siswa tidak dapat berpikir secara penalaran matematis. Kemudian terdapat pengertian dari kemampuan penalaran matematis, yaitu kita membahas menjadi 3, yaitu pertama, pengertian kemampuan terlebih dahulu. Kemampuan merupakan kapasitas individu untuk melakukan suatu aktivitas tertentu, baik fisik maupun mental. Nah, kemampuan ini berkembang seiring melalui pembelajaran, kemudian banyak latihan dan banyak terjun di pengalaman-pengalaman. Dalam pendidikan, kemampuan menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana peserta didik menguasai materi dan kemudian menyelesaikan masalah secara sistematis dan logis. Adapun kemampuan ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang saling terkait. Kemudian terdapat pengertian penalaran matematis. Penalaran matematis sendiri adalah sebuah proses berpikir logis dan sistematis untuk menarik kesimpulan dan membangun penjelasan berdasarkan pengetahuan yang diterima. Kemampuan ini penting dalam memahami konsep matematika dan meningkatkan prestasi belajar. Kemudian untuk mengembangkan penalaran matematis itu diperlukan beberapa model pembelajaran, yang hal ini dapat merangsang aktivitas kognitif siswa,
Kemudian siswa dapat berpikir reflektif dan menyelesaikan masalah secara rasional dan kritis. Adapun penalaran matematis ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu deduktif dan induktif. Penalaran deduktif yaitu berpikir logis dimulai dari prinsip umum untuk menarik kesimpulan pada kasus yang sangat spesifik. Kemudian untuk penalaran induktif itu berpikir berdasarkan pengamatan untuk menyusun kesimpulan yang lebih umum. Jadi berdasarkan pengalaman langsung atau secara kasat mata. Dan kedua jenis penelitian ini penting ya dalam pembelajaran matematika dan kehidupan sehari-hari, karena hal ini dapat mendukung pemahaman konsep dan pembentukan kerangka berpikir ilmiah yang logis. Adapun indikator kemampuan penalaran matematis yaitu ada 5. Yang pertama, kemampuan menyajikan pernyataan matematika dengan jelas. Yang kedua, kemampuan merumuskan dugaan. Yang ketiga, kemampuan melakukan manipulasi ataupun simbolik. Yang keempat, kemampuan memberikan alasan logis untuk membuktikan sebuah solusi. Dan yang terakhir yaitu kemampuan menarik kesimpulan secara logis. Adapun penilaian kemampuan penalaran matematis harus didasarkan pada indikator-indikator yang kelima tadi. Kemudian yang di bab 3 terdapat metode penelitian. Yang pertama, jenis dan sifat penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Nah, tujuannya untuk menggambarkan kondisi penguasaan kemampuan matematis siswa dalam materi barisan dan deret. Dan penelitian akan menganalisis tingkat kemampuan penalaran matematis berdasarkan hasil tes yang telah dilakukan dan observasi dalam menyelesaikan soal barisan dan deret. Kemudian untuk sumber data yaitu ada 2, sumber data primer dan sumber data sekunder. Untuk sumber data primer yaitu kita mengambil dari siswa kelas 11 SMA yang akan mempelajari materi barisan dan deret. Dan mereka menjadi subjek utama dalam penelitian melalui tes tertulis maupun tes observasi tadi. Kemudian sumber data yang sekunder yaitu diperoleh dari guru matematika SMA. Untuk sumber data sekunder itu diperoleh dari guru yang akan kita teliti melalui wawancara langsung, dokumentasi, ataupun hasil tes penalaran berupa angket dan lain-lain. Kemudian untuk subjek penelitian adalah siswa kelas 11 SMA yang telah mempelajari materi barisan dan deret. Untuk pemilihan subjek ini dilakukan secara purposive sampling atau memilih berdasarkan variasi kemampuan akademik. Ini dikategorikan menjadi tingkat tinggi, rendah, dan sedang berdasarkan hasil tes dan informasi dari guru matematika, dan data itu dikumpulkan melalui tes tertulis dan observasi terhadap cara siswa dalam menyelesaikan soal matematika secara matematis bab barisan dan deret. Untuk teknik pengumpulan data yaitu ada 3, yaitu tes, lembar observasi, dan dokumentasi. Untuk tes sendiri yaitu berisi soal berbasis masalah. Untuk tes sendiri yaitu berisi soal penalaran matematis yang materinya itu barisan dan deret. Hal ini dilakukan untuk mengukur kemampuan siswa secara penalaran matematis. Kemudian terdapat lembar observasi. Nah, ini digunakan untuk mengamati proses berpikir siswa dalam menyelesaikan soal, seperti mengidentifikasi pola, merumuskan masalah, dan menyelesaikan soal. Kemudian dokumentasi ini sangat penting dalam sebuah penelitian, karena ini mencakup foto kegiatan selama penelitian berlangsung dan sebagai bukti. Kemudian instrumen penilaian dalam penelitian ini yaitu tes dan lembar observasi. Di sini kita untuk tes ini mencantumkan soal-soal yang telah saya buat dalam untuk menguji siswa dalam mengetahui penalaran matematis. Kemudian untuk lembar observasi yaitu menggunakan rubrik penilaian yang dimana skalanya itu 1 sampai 5 yang menilai aspek-aspek kemampuan secara penalaran matematis. Kemudian untuk teknik analisis data ini yang terakhir yaitu menggunakan model analisis Miles dan Huberman yang terdiri dari 3 tahap, yaitu reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Nah,
Untuk reduksi data ini, biasanya soal itu disebarkan, kemudian dikoreksi, dan dipilih sesuai dengan 3 kategori tadi, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Dan data tersebut diolah dengan presentasi untuk mengukur tingkat penalaran siswa. Kemudian untuk penyajian data, yaitu menyajikan data yang telah direduksi untuk mempermudah analisis lebih lanjut. Untuk yang terakhir, yaitu penarikan kesimpulan, yaitu diambil berdasarkan hasil analisis data dan tes wawancara ataupun melalui lembar observasi yang memberikan gambaran kemampuan penalaran siswa secara matematis. Dan langkah ini mungkin sangat bermanfaat bagi peneliti untuk memahami tingkat kemampuan penalaran matematis siswa secara lebih mendalam. Baik, itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.